Mengapa keturunan raja-raja sebenar ada misi di akhir zaman? Saudara-saudari sekalian, mari kita renungkan. Pertama, mereka ini adalah pembawa amanah kebenaran. Mereka tidak lahir untuk mengejar kuasa atau gelaran. Tidak. Mereka lahir dengan tanggung jawab besar untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Dan di akhir zaman ini, amanah itu jadi semakin penting. Karena fitnah berleluasa, kebatilan makin bermaharajalela. Kedua, mereka datang untuk menjadi teladan bagi manusia. Bukan sekadar pemimpin yang mengarah, tapi contoh hidup yang kita boleh ikut. Akhlak mereka, kebijaksanaan mereka, itulah yang buat manusia terinspirasi, bukan karena dipaksa. Ketiga, mereka muncul sebagai penyelamat daripada penindasan dan kebatilan. Ingatlah, Allah sudah tegaskan dalam Al-Quran, kita wajib menegakkan keadilan. Maka keturunan raja-raja sebenar ini bangkit untuk menentang kebatilan, tapi dengan hikmah, bukan semata-mata kekerasan. Keempat, mereka mewarisi ilmu dan strategi rahasia. Bukan semua orang mampu nampak atau faham misi mereka. Namun dengan kebijaksanaan yang diwariskan, mereka mampu melihat jauh ke hadapan, memimpin manusia di tengah zaman yang penuh kekacauan. Kelima, mereka hadir untuk menguatkan umat yang lemah. Bukan sekadar memerintah dari atas hingga sana, tetapi turun memberi inspirasi, mengangkat mereka yang hampir rebah, supaya tetap teguh di jalan yang benar. Dan akhirnya keenam, kehadiran mereka adalah tanda kebesaran Allah. Ini semua bukan kebetulan, yang adalah sebahagian daripada rencana Allah untuk menegakkan keadilan dan menyelamatkan manusia daripada penipuan serta kekacauan akhir zaman. Jadi keturunan raja-raja sebenar bukan sekadar warisan darah. Mereka adalah amanah Allah untuk umat manusia. Mengapa keturunan raja-raja sebenar ada misi di akhir zaman? Part kedua. Saudara-saudari sekalian, mari kita hayati satu persatu. Pertama, menyatukan manusia yang berpecah. Di akhir zaman, umat manusia berpecah kepada pelbagai kelompok, pelbagai fahaman. Keturunan raja-raja sebenar hadir bukan untuk membesarkan nama mereka, tetapi untuk menjadi jambatan penyatu, menyatukan manusia di atas kebenaran dan jalan Allah. Kedua, memikul warisan doa para nabi. Mereka bukan hanya berdarah bangsawan, tidak. Mereka mewarisi doa-doa yang pernah dipanjatkan oleh para nabi dan wali. Dan doa-doa itulah yang menjadi cahaya, membimbing mereka dalam melaksanakan misi yang telah ditentukan sejak dahulu kala. Ketiga, menghidupkan kembali nilai luhur. Hari ini, dunia dibanjiri materialisme, dikelilingi fitnah yang menyesakkan. Maka mereka tampil untuk mengingatkan manusia tentang akhlak, tentang amanah, tentang kasih sayang. Nilai-nilai inilah senjata mereka yang lebih tajam daripada senjata besi. Keempat, menguji manusia, siapa benar siapa batil. Kehadiran mereka bukan sahaja rahmat, tetapi juga ujian. Akan ada yang menyokong, akan ada yang menolak. Dan di saat itulah akan terserlah siapa yang benar-benar cintakan kebenaran dan siapa yang sekadar mengejar dunia. Kelima, membuka rahasia sejarah yang tersembunyi. Ya, mereka adalah pembawa kunci sejarah. Apa yang disembunyikan oleh golongan zalim akan mereka bongkar, supaya manusia sadar bahwa sejarah yang selama ini mereka tahu hanyalah kepingan kabur, bukan kebenaran sebenar. Keenam, tanda dekatnya janji Allah. Akhirnya kehadiran mereka menjadi tanda bahwa janji Allah semakin hampir. Mereka bukan pengganti nabi, tetapi saksi kebenaran wahyu, penggerak umat menuju penutup zaman. Kesimpulannya, keturunan raja-raja sebenar bukan sekadar warisan darah. Mereka adalah amanah, mereka adalah cahaya, dan mereka adalah bukti bahwa kebenaran Allah akan tetap hidup walaupun dunia dibanjiri dengan fitnah. Mengapa keturunan raja-raja sebenar ada misi di akhir zaman? Part ketiga finale. Saudara-saudari sekalian, inilah kemuncaknya. Mari kita renungkan bersama. Pertama, pewaris amanah terakhir. Mereka tidak hadir untuk mencari kemuliaan dunia. Tidak. Mereka datang untuk memikul amanah besar. Amanah yang telah lama menunggu penyempurnaan. Dan ingat, amanah ini bukan diwariskan melalui mahkota atau singgasana, tetapi melalui roh perjuangan yang tidak pernah padam sejak dahulu. Kedua, mengembalikan keseimbangan. Apabila dunia terlalu condong kepada kebatilan, pasti akan ada tangan yang Allah bangkitkan untuk menegakkan kembali neraca keadilan. Keturunan ini bukan pencetus peperangan, tetapi penyambung keseimbangan antara langit dan bumi. Ketiga, menghidupkan roh persaudaraan. Mereka hadir untuk mengajar bahwa ukhuwah bukan sekadar kata-kata. Di tengah kebencian mereka bawa kasih. Di tengah perpecahan, mereka nyalakan cahaya penyatuan. Keempat, membawa isyarat kebangkitan akhir. Kehadiran mereka bukan kebetulan, tidak. Ia sebahagian daripada tanda-tanda yang dijanjikan. Mereka ibarat bayangan fajar yang memberitahu mentari kebangkitan hampir menyinari seluruh bumi. Kelima, menjadi saksi bukan pengganti nabi. Mereka tidak datang membawa wahyu baru, tetapi mereka berdiri sebagai saksi bahwa janji Allah tetap benar. Mereka adalah penjaga agar manusia tidak berpaling daripada jalan yang lurus. Keenam, kebenaran yang tak dapat disembunyikan lagi. Fitnah boleh menutup mata manusia, ya, tetapi tidak untuk selamanya. Saat mereka muncul, kebenaran akan terpancar. Terang benderang tidak dapat dinafikan lagi. Dan dunia akan dipaksa melihat hakikat, sama ada mahu menerima ataupun menolak. Kesimpulannya,
Keturunan raja-raja sebenar adalah tanda bahawa pertempuran antara cahaya dan kegelapan telah sampai ke muncaknya. Mereka bukan mitos. Mereka bukan dongeng. Mereka adalah reality. Bukti bahawa janji Allah itu pasti dan kebenaran tetap akan tegak di akhir zaman.